Ketika kita membayangkan Prancis, yang terlintas adalah Menara Eiffel, mode haute couture, atau aroma kopi dari kafe di pinggir jalan. Tapi di balik citra romantis itu, ada kisah panjang tentang perjuangan, kekuasaan, revolusi, dan identitas nasional yang terus berkembang selama lebih dari 2000 tahun. Mari kita menyusuri jejak waktu, dari bangsa Galia kuno hingga Prancis modern, dan melihat bagaimana sebuah bangsa kecil di Eropa Barat bisa menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Prancis terletak di Eropa Barat, berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Spanyol, dan Andorra. Wilayahnya juga meluas ke berbagai wilayah seberang laut di Karibia, Samudra Hindia, dan Pasifik. Paris adalah ibu kota negara Prancis, kota yang dikenal sebagai pusat seni, mode, dan budaya dunia. Luas wilayah daratan Prancis metropolitan adalah 551.695 km persegi, menjadikannya negara terbesar di Uni Eropa. Jika digabungkan dengan wilayah-wilayah seberang lautnya, total luas negara Prancis mencapai lebih dari 643.000 km persegi. Prancis metropolitan merujuk pada wilayah utama di benua Eropa, di mana sebagian besar penduduk tinggal dan pusat pemerintahan berada. Sementara wilayah luar negerinya tersebar di beberapa benua dan memberikan kontribusi besar terhadap keanekaragaman budaya dan geopolitik Prancis. Prancis memiliki bentuk pemerintahan republik semi-presidensial, yang mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini menjalankan sistem demokrasi liberal yang kuat dengan pemilu reguler dan sistem hukum berbasis konstitusi. Budaya Prancis sangat kaya dan telah memengaruhi dunia melalui seni, sastra, musik, dan filsafat. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi di negara ini. Dan nilai-nilai sekularisme serta kebebasan individu sangat dijunjung tinggi. Dalam hal agama, sekitar 51% penduduknya mengidentifikasi sebagai Katolik, 9% sebagai Muslim, dan sekitar 30% mengaku tidak beragama atau ateis. Keragaman agama meningkat karena imigrasi dan perkembangan masyarakat multikultural. Dalam bidang ekonomi, Prancis adalah kekuatan besar dunia. Ia termasuk dalam negara-negara G7 dan memiliki ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Sektor unggulannya meliputi industri otomotif, dirgantara, pariwisata, mode, serta produk pertanian dan makanan. Pariwisata menjadi penyumbang devisa utama, menjadikan Prancis sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Sejarah Prancis. Sebelum dikenal sebagai Prancis, wilayah ini disebut dengan Galia. Bangsa Keltik yang mendiami wilayah ini hidup dalam kelompok suku yang tersebar. Mereka memiliki budaya, seni, dan sistem kepercayaan yang kompleks. Pada abad pertama sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi datang. Kaisar Julius Caesar memimpin invasi militer brutal selama 8 tahun yang akhirnya menaklukkan Galia. Pengaruh Romawi mengubah wajah Galia, kota-kota dibangun, bahasa Latin diperkenalkan, dan jalan-jalan penghubung mulai terbentuk. Namun, setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, yang disebabkan oleh kombinasi invasi bangsa barbar seperti Visigoth dan Vandal, krisis ekonomi, kemerosotan militer, serta korupsi politik internal, wilayah Galia jatuh ke dalam kekacauan dan kekosongan kekuasaan. Hal ini membuka jalan bagi bangsa barbar seperti suku Frank yang akan memainkan peran besar dalam membentuk identitas Prancis. Bangsa Frank adalah suku Jermanik yang perlahan-lahan menguasai wilayah bekas kekuasaan Romawi di Galia. Pemimpin mereka, Raja Clovis I, menjadi tokoh kunci ketika ia memeluk agama Kristen Katolik pada akhir abad ke-5.
Langkah ini bukan hanya religius, tapi juga politis, karena ia mendapatkan dukungan dari Gereja Roma. Raja Clovis I menyatukan berbagai suku Frank dan mendirikan dinasti Merovingian yang menjadi cikal bakal kerajaan Prancis. Disinilah nama Francia mulai muncul, yang berarti tanah orang Frank. Beberapa abad kemudian, muncul tokoh besar yang bernama Charlemagne atau Karl Agung. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga sebagian besar Eropa Barat, dan pada tahun 800 Masehi, ia dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus. Charlemagne bukan hanya penakluk, tetapi juga pelindung seni, pendidikan, dan agama. Pemerintahannya menandai awal dari Renaissance Karolingian, sebuah masa kebangkitan intelektual setelah era gelap pasca Romawi. Namun setelah kematiannya, wilayahnya dibagi dan Prancis menjadi entitas tersendiri, perlahan membentuk identitas nasionalnya. Selama abad pertengahan, Prancis menjadi kerajaan feodal yang kuat, namun penuh konflik internal dan eksternal. Perang 100 tahun melawan Inggris menjadi salah satu titik penting. Ini adalah perang panjang yang berlangsung lebih dari 1 abad, antara tahun 1337 sampai 1453, melibatkan klaim atas takhta Prancis dan sengketa wilayah. Di tengah kekacauan itu muncul Jeanne d'Arc atau yang dikenal dengan Joan of Arc. Ia merupakan seorang gadis desa yang mengklaim mendapat visi dari Tuhan untuk menyelamatkan Prancis. Joan berhasil meyakinkan putra mahkota Prancis, yaitu Pangeran Charles VII, untuk memberinya komando pasukan. Di luar dugaan, pasukan di bawah komandonya berhasil membebaskan kota Orleans yang dikepung Inggris. Keberhasilan itu menjadi titik balik dalam perang dan meningkatkan semangat rakyat Prancis. Joan lalu mengawal Charles VII hingga ia dinobatkan sebagai raja di Reims. Ia memimpin pasukan Prancis ke berbagai kemenangan penting sebelum akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh Inggris. Joan of Arc menjadi simbol nasionalisme dan keberanian, serta menjadi santo pelindung Prancis setelah kematiannya. Di abad ke-17, Prancis berada di bawah kekuasaan Raja Louis XIV, yang dikenal sebagai Raja Matahari. Ia adalah raja dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah Eropa, antara tahun 1643 sampai 1715. Louis XIV memusatkan seluruh kekuasaan pada dirinya, menerapkan sistem monarki absolut dan membangun Istana Versailles sebagai simbol kekuasaannya. Di bawah Louis ke-14, Prancis menjadi pusat seni, budaya dan politik Eropa. Ia mendukung seni dan memperkuat kekuatan militer Prancis. Namun kemewahan ini membawa beban besar bagi rakyat. Pajak tinggi, perang yang tiada henti, dan ketimpangan sosial yang mencolok mulai menciptakan ketegangan di seluruh negeri. Pada tahun 1789, ketegangan meledak. Rakyat bangkit melawan sistem monarki yang menindas. Serangan ke Bastille menjadi awal dari revolusi Prancis. Monarki runtuh, Raja Louis XIV dan Ratu Marie Antoinette dieksekusi, yang kemudian lahirlah Republik Prancis pertama. Semboyan baru dikumandangkan, liberté, égalité, fraternité, yang berarti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Semboyan ini sebagai simbol perjuangan rakyat Prancis dalam melawan tirani dan ketidakadilan. Tapi revolusi juga membawa masa teror, di mana ribuan orang dihukum mati dalam konflik politik internal. Namun ini adalah titik balik sejarah Prancis yang membuka jalan bagi demokrasi modern, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan yang berdasarkan kepentingan rakyat. Dari kekacauan revolusi, muncul seorang jenderal muda yang bernama Napoleon Bonaparte. Ia menunjukkan kecemerlangan militer dan ambisi yang luar biasa. Kemenangannya dalam invasi Italia dan Mesir membuatnya populer dan disegani. Dalam kudeta 18 Brumaire tahun 1799, ia mengambil alih kekuasaan dan menjadi konsul pertama, sebelum akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Napoleon memimpin ekspansi militer besar-besaran yang mengguncang Eropa. Ia menaklukkan hampir seluruh benua, mengalahkan kekuatan besar seperti Austria, Prusia dan Spanyol, serta memaksa Inggris untuk terus berada dalam siaga tinggi.
Ia menyusun sistem hukum yang dikenal sebagai Kode Napoleon, yang merupakan sistem hukum sipil yang masih menjadi dasar hukum di banyak negara hingga hari ini. Selain di medan perang, ia juga mereformasi sistem pendidikan, administrasi pemerintahan, dan menciptakan bank sentral. Namun ambisinya tak terbendung. Invasi ke Rusia tahun 1812 menjadi titik balik yang tragis. Tentara Prancis menghadapi musim dingin yang brutal dan kekurangan logistik menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Koalisi Eropa bersatu, dan pada tahun 1815 di pertempuran Waterloo, Napoleon akhirnya dikalahkan. Ia diasingkan ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik, tempat ia meninggal pada tahun 1821. Meski berakhir sebagai tahanan, warisan Napoleon tetap hidup. Ia dikenang sebagai jenius militer, reformis besar, dan simbol ambisi serta kebesaran Prancis. Prancis mengalami 2 perang dunia. Dalam Perang Dunia Kedua, negeri ini sempat dikuasai oleh Nazi Jerman, tapi semangat perlawanan tak pernah padam. Gerakan resistance dan tokoh Charles de Gaulle menjadi lambang perjuangan. Pasca perang, Republik Kelima dibentuk dengan de Gaulle sebagai presiden pertama. Prancis menjadi kekuatan dunia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan pemimpin dalam Uni Eropa. Hari ini Prancis adalah negara demokrasi dengan warisan budaya yang mendunia. Dari seni, kuliner, mode, hingga diplomasi pengaruhnya sangat besar. Namun tantangan tetap ada. Integrasi imigran, ketegangan sosial dan perubahan iklim. Sejarah panjang Prancis menunjukkan satu hal, bahwa negara ini selalu berubah, selalu beradaptasi, dan tak pernah berhenti memperjuangkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Inilah negara Prancis. Dari bangsa Galia hingga Republik modern. Sebuah perjalanan penuh gejolak, perubahan, dan pencarian jati diri. Sejarah yang bukan hanya milik satu bangsa, tapi milik dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menyusuri sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.